Tiga peristiwa politik penting, Presiden Prabowo melakukan penolakan terhadap keinginan dari Pak Jokowi. Mengapa isi video yang diberikan oleh teman-teman 2045 TV di channel YouTube mereka dengan hostnya Mbak Rini Budoyo itu sangat sentimen dan sangat keji memfitnah seolah-olah Pak Jokowi mengatur Pak Prabowo dan Pak Prabowo pun menolak aturan tersebut. Ini menurut saya adalah video yang sangat meresahkan dan sangat tidak baik. Mari kita sama-sama akan ikuti dan kita akan reaksi. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini saya merasa perlu untuk menyampaikan sesuatu yang penting bagi kalian semua. Saya sarankan Anda ikuti dari awal sampai dengan akhir. Kita akan mereaction. Ada satu konten isi video yang disampaikan oleh salah seorang aktivis, yaitu Mbak Rini Budoyo yang menjadi host di 2045 TV channel YouTube, di mana ia menyampaikan bahwa ada 3 hal yang ia menyebutkan keinginan Pak Jokowi yang ditolak oleh Pak Prabowo. Nah, ini menurut saya perlu kita dalami apakah yang disampaikan lewat video ini sangat baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, atau jangan-jangan isinya hanya konten sampah yang berupa fitnah. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mengajak Anda semua untuk kita saksikan langsung, dan saya berharap jangan lupa like, comment, and subscribe. Anda juga nanti bisa meninggalkan komentar kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ini dia guys, kita ikuti bersama. Sudah 3 kali, paling tidak menurut catatan yang diketahui umum, menurut catatan yang kita ketahui, paling tidak sudah 3 kali sudah dalam 3 catatan ya, 3 catatan umum. Saya nggak ngerti yang dimaksud dengan 3 catatan umum ini apa. Ini miskin data menurut saya, sehingga itu cuma disebut secara general. Oke. 3 peristiwa politik penting, Presiden Prabowo melakukan penolakan terhadap keinginan dari Pak Jokowi. Jadi, catat baik-baik bahwa ada 3 hal yang Pak Prabowo menolak keinginannya Pak Jokowi. Oke, kita dengarkan. Ini dicatat ya. Gak selalu Pak Prabowo mengikuti dan mengiyakan permintaan dari Pak Jokowi. Paling tidak dalam kurun waktu yang singkat ada 3 peristiwa besar di mana keputusan Pak Prabowo gak sesuai sama keinginan dari Pak Jokowi. Oke. Kejadian yang pertama terjadi di akhir bulan Agustus 2024 lalu. Kalian pasti masih ingat sama kejadiannya. Waktu itu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anak bungsu Pak Jokowi, Kaesang Pangarep, nggak bisa maju di pemilihan gubernur 2024, DPR pun langsung bergerak. Ini framing jahat ya. Mahkamah Konstitusi itu memang tidak mengubah ambang batas dalam konteks pencalonan gubernur dan juga wali kota. Ya. Tapi bukan kemudian seolah-olah MK menolak apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi dengan menggagalkan Kaesang. Ini redaksinya perlu diperbaiki. Tapi karena memang dasarnya sudah benci, jadi kayak gini. Bahasanya seolah-olah MK menolak jangan sampai Kaesang itu jadi gubernur, mencalonkan diri. Kan gitu. Ini perlu kita lawan guys. Dan apakah ini keinginannya Pak Jokowi? Ya, tapi sebelum kita bahas, kita lanjutkan dulu ini. Badan Legislasi DPR bergerak buat menganulir putusan MK tersebut dan membuka kembali pintu supaya Kaesang tetap bisa maju di pemilihan gubernur. Waktu itu kalian pasti masih ingat, wakil dari pemerintahan Pak Jokowi hadir dan ikut setuju dengan hasil keputusan Badan Legislasi DPR buat mengubah undang-undang pilkada dan sekaligus menganulir putusan MK. Sudah pasti masyarakat sipil dan para mahasiswa bergejolak atas rencana wakil rakyat dan pemerintah buat mengangkangi putusan MK tersebut. Dalam semalam, demo-demo mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil digerakkan. Waktu itu, selebritis dan aktor Reza Rahadian bahkan tampil di atas mobil komando memberikan orasi di tengah-tengah demo buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR.
Di dalam gedung parlemen ada kejadian yang juga teramat penting. Rupanya Pak Prabowo memerintahkan para wakil rakyat buat menggagalkan rancangan undang-undang pilkada yang sudah digolkan Badan Legislasi sehari sebelumnya. Rapat paripurna buat mengesahkan rumusan Badan Legislasi tersebut akhirnya diboikot sama para anggota DPR sendiri. Apa yang terjadi di Badan Legislasi, yakni meloloskan putra bungsu presiden buat maju di pemilihan gubernur. Manuver ini tentunya atas keinginan dan perintah dari Pak Jokowi. Sementara itu, penggagalan hasil kerja Badan Legislasi di rapat paripurna DPR adalah keinginan dan perintah Pak Prabowo. Inilah buat pertama kalinya kita melihat secara terbuka Pak Prabowo berbeda kemauan dan keputusan dengan Pak Jokowi. Inilah buat pertama kalinya sejak Pilpres kita melihat Pak Prabowo menolak bahkan menggagalkan keinginan dari Pak Jokowi. Nah, kali yang kedua. Oke, kali yang pertama kita bahas. Saya tidak setuju ya kalau kemudian Pak Jokowi adalah orang yang mengintervensi Prabowo agar keputusan MK itu dibatalkan. Terus DPR RI menggodok agar mengikuti keputusan MA dalam rangka Kaisang bisa melaju sebagai calon gubernur. Ini fitnah menurut saya. Adakah data dari Mbak Rini dan teman-teman 2045 TV ini menyampaikan kepada publik bahwa benar Pak Jokowi lah yang memerintahkan DPR, Pak Jokowi lah yang memerintahkan Prabowo agar melanggengkan agar yang namanya Kaisang bisa menjadi calon gubernur dengan menolak atau tidak mengikuti keputusan MK. Ini juga perlu dipertegas dari sisi mana kemudian mau menilai bahwa ini adalah keinginan dan kemauannya Pak Jokowi. Oh, karena Kaisang. Pertama, Kaisang ini adalah satu dari sekian banyak figur yang mau mencalonkan diri menjadi gubernur yang usianya memang tidak cukup. Tapi apakah ketika Kaisang dinobatkan, diagendakan untuk menjadi calon gubernur tadi, itu adalah keinginan dari Pak Jokowi? Tunggu dulu. Sama dengan Gibran, itu bukan keinginannya Pak Jokowi. Itu semua keinginan, pertama pasti partai politik. Yang kedua adalah orang di sekitar. Politisi-politisi kita kan ingin memenangkan pertarungan. Nah, ketika mereka melihat bahwa ternyata Kaisang punya elektabilitas yang tinggi, maka ayo dimainkan, maka ayo dimenangkan. Ya kan? Bahwa proses politiknya akan memanfaatkan DPR RI dengan dialektika politiknya, konflik politiknya, dan kemudian drama-drama politiknya untuk kemudian tidak mengikuti keputusan MK, itu urusan lain. Tapi mana fakta yang mau mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang berkeinginan agar Kaisang itu maju sehingga mengobok-obok yang namanya DPR agar mengikuti kemauan Pak Jokowi demi sang anak Kaisang bisa jadi calon gubernur. Itu nggak ada fakta itu. Bahkan Pak Jokowi mengatakan loh itu proses yang ada di lembaga legislatif. Emangnya anggota DPR kita anak-anak kecil? Emangnya anggota DPR kita ini bisa didikte oleh seorang Jokowi? Kan gitu. Semua ada dinamikanya. Kan gitu. Ini ada proses politiknya. Tapi apakah secara personal Pak Jokowi menyampaikan kepada figur tertentu, tolong ini diatur, tolong ini diputar? Halo? Selama tidak ada fakta, selama tidak ada pengakuan, selama tidak ada bukti bahwa Jokowi lah yang memerintahkan agar DPR RI tidak mengikuti keputusan MK, maka selama itu jangan pernah mengatakan bahwa itu adalah keinginan Jokowi yang kemudian ditolak oleh Pak Prabowo. Ini fitnah. Satu. Kejadian kedua, kita ikuti lagi apa yang akan dibahas oleh Mbak Rini. Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi terjadi belum lama ini terkait dengan pemilihan gubernur Jakarta. Kita tahu dalam pilkada Jakarta tersebut, Pak Jokowi ikut cawe-cawe buat memenangkan pasangan Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang disokong koalisi gemoy Kim Plus. Kang Ridwan Kamil dan Pak Suswono kalah telak di putaran pertama pemilihan. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno menang dalam satu putaran. Tapi rupanya Pak Jokowi menghendaki ada pemilihan putaran kedua. Pak Jokowi mau memaksakan adanya pemilihan putaran kedua.
Tim sukses Kang Emil pun digerakkan buat melayangkan gugatan hasil pemilihan putaran pertama ke Mahkamah Konstitusi. Dari pemberitaan, kita tahu kalau Pak Jokowi sudah terbang dari Solo ke Jakarta buat bertemu empat mata dengan Presiden Prabowo. Salah satunya buat membahas soal hasil Pilkada Jakarta ini. Tapi kemudian Pak Prabowo rupanya menolak keinginan dari Pak Jokowi buat memaksakan adanya putaran kedua. Dia memerintahkan tim sukses Ridwan Kamil dan Suswono buat membatalkan rencana gugatan ke MK. Padahal konon nih berkas gugatan sudah siap dan tinggal ditandatangani saja. Sekali lagi, Pak Jokowi cuma bisa gigit jari melihat keinginannya nggak digubris sama Presiden Prabowo. Inilah peristiwa kedua di mana Presiden Prabowo nggak sejalan sama Pak Jokowi. Kita bantah, guys. Apa bukti fakta yang membenarkan Pak Jokowi meminta kepada Pak Prabowo agar Ridwan Kamil itu kemudian berjuang menggugat di Mahkamah Konstitusi? Dan mana data yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi yang memerintahkan Ridwan Kamil agar berjuang di Mahkamah Konstitusi? Saya kira ini sekali lagi adalah tuduhan dan juga fitnah yang keji yang disampaikan oleh teman-teman 2045 TV. Dalam hal ini hostnya adalah Mbak Rini. Ya, kita ketahui bersama bahwa Pak Jokowi ikut berjuang untuk memenangkan Ridwan Kamil itu adalah proses politik yang sah-sah saja. Ngapain disebut sebagai cawe-cawe, dan beliau bukan presiden kok sekarang. Beliau sebagai politisi yang mendukung salah seorang calon, ya dia ikut berjuang untuk memenangkan. Pun kalau kalah selesai. Kan gitu. Mana data atau mana fakta yang mau menyebutkan bahwa Pak Jokowi lah yang meminta kepada Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo menolak? Saya yakin ini adalah tuduhan dan framing yang betul-betul jahat yang disampaikan oleh teman-teman 2045. Saya kira ini penting ya guys, kita pakai akal yang rasional lah. Pak Jokowi tidak semurah itu bermohon kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak sepelit itu kalau memang betul-betul Pak Jokowi bermohon kepada Pak Prabowo. Kan gitu. Kemudian Prabowo menolak. Saya yakin Prabowo kalau dia tahu akar dari setiap kebijakan dan agenda politik yang berasal dari Jokowi, saya yakin Pak Prabowo itu pasti akan amini. Pak Prabowo akan perjuangkan. Ya kan? Tapi Pak Prabowo itu melakukan hal ketika dia menolak dan memerintahkan agar tidak lagi dilanjutkan ke MK atau tidak boleh lagi ada yang namanya menolak keputusan MK. Itu bukan berarti adalah Pak Prabowo tidak mengamini apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Karena memang tidak ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Jokowi terkait hal-hal yang mengagendakan hal tersebut. Dan Anda bisa jamin dari mana bahwa pembicaraannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika Jokowi ada di Jakarta bertemu makan malam, bahwa pembahasan itu adalah pembahasan yang berkaitan dengan untuk menggugat ke MK terkait Ridwan Kamil. Saya kira ini sekali lagi guys, fitnah yang disampaikan oleh teman-teman dari 2045 TV yang hostnya adalah Mbak Rini. Kita lanjut, katanya ada 3. Nah, kejadian yang ketiga. Penolakan ketiga Pak Prabowo terhadap keinginan Pak Jokowi terjadi berkaitan dengan IKN. Berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara. Ini berkaitan dengan program andalan dari Pak Jokowi. Kita tahu sebelum lengser, Pak Jokowi benar-benar tancap gas buat membereskan IKN dan mengklaim kalau ibu kota baru tersebut sudah siap buat ditempati di tahun 2024. Dia sendiri bahkan sudah sempat ngantor di sana dan upacara 17 Agustus pun dilaksanakan di IKN. Tapi soal IKN ini, Pak Prabowo rupanya menolak buat terburu-buru seperti Jokowi. Dia mau lebih realistis soal perencanaan waktu pembangunan ibu kota baru tersebut. Maka diputuskanlah kalau pemerintah berencana pindah ke IKN paling cepat di tahun 2028. Masih 3 atau 4 tahun lagi dari sekarang. Keinginan Pak Jokowi supaya kita bisa buru-buru pindah ke IKN akhirnya batal. Akhirnya gagal total. Dan lebih jauh dari itu, ini juga penting buat kita catat. Belum lama ini kita juga membaca berita kalau Pak Prabowo sudah memerintahkan penghentian sementara pembangunan jalan-jalan tol.
Mungkin ini disebabkan kondisi keuangan pemerintah yang memang lagi porak-poranda. Tapi, sudah pasti penghentian pembangunan jalan tol ini adalah langkah yang berani dan penting dari Pak Prabowo. Mengingat selama ini pembangunan jalan tol sudah menjadi simbol dari keberhasilan pembangunan oleh Pak Jokowi. Kita bisa bantah guys ya, item yang ketiga ini soal pembangunan IKN. Seolah-olah Pak Prabowo tidak mengikuti keinginannya Pak Jokowi. Pertama, Pak Prabowo tentu punya hak prerogatif. Pak Prabowo adalah presiden yang tidak mungkin disetir oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi pun tidak mungkin akan menyetir atau mendrive kepada Pak Prabowo terkait IKN. Ketika ditanya, waktu itu ada wartawan bertanya kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo, apakah kemudian di tahun berikut akan melakukan kegiatan upacara lagi di sini seperti yang 17 Agustus belum lama ini? Kata Pak Jokowi, loh kok tanya saya, tanya Pak Prabowo gitu. Kalau Pak Jokowi menargetkan IKN itu tuntas dalam konteks dia bisa berpindah, itu kan dalam konteks kepemerintahannya dia. Bahwa kemudian nanti pemerintahan Pak Prabowo akan rame-rame datang di IKN di tahun 2025, 2026, 2027, atau 2028, itu urusannya Pak Prabowo. Bukan berarti Pak Prabowo menolak dan tidak setuju dengan keinginannya Pak Jokowi. Keinginannya Pak Jokowi tidak lagi dalam konteks bagaimana Pak Prabowo langsung pindah. Keinginan Pak Jokowi adalah IKN ini bertumbuh, berkembang, dan juga melanjutkan pembangunannya. Dan dia pun berkeinginan agar sebelum dia berhenti atau purna tugas, dia bisa berkantor di IKN. Itu adalah keinginannya Pak Jokowi. Soal nanti ketika Pak Prabowo, yaitu urusannya Pak Prabowo. Dan akhirnya Pak Prabowo tidak bertempat di 2024 atau 2025, lah itu bukan berarti Pak Prabowo menolak apa yang menjadi keinginannya Pak Jokowi. Kan gitu. Faktanya, saking Pak Prabowo mendukung program pembangunan IKN, dia membentuk ada satu lembaga dan badan khusus pembangunan IKN ini yang dikomandoi oleh Bapak Basuki. Ya kan? Kita lihat Pak Bas atau Om Bas yang sebelumnya menjadi Menteri PUPR di zamannya Pak Jokowi, itu dilanjutkan Pak Prabowo untuk bagaimana melihat IKN ke depan. Soal jalan tol ini kan bukan kegiatan jalan tol yang sedang berjalan kemudian dihentikan. Tapi agenda-agenda proyek-proyek jalan tol yang sementara dirancang itu dihentikan untuk sementara karena ada pengalokasian anggaran. Dan itu bukan hubungannya kemudian tidak menyesuaikan keinginannya Pak Jokowi. Hei Prabowo, lanjutkan itu ya. Hei Prabowo, lakukan itu ya. Oh tidak Pak, saya tidak mau. Oh tidak Pak, saya tidak mau. Kan tidak seperti itu. Jadi saya melihat teman-teman 2045 ini mencoba membangun framing buruk dengan fitnah keji yang tidak berdasar. Hanya mencocok-cocok logikan apa-apa yang kemudian menjadi informasi mereka kepada ruang publik. Dan ini tidak berbasis data. Kalau ini dalam konteks jurnalisme, aku pikir mereka sangat cacat ya. Yang kasihan sekali juga teman-teman yang ada di komentar semua. Tapi dasarnya karena pembenci ya. Semua berkomentar tidak baik. Berkomentar buruk gitu. Yang saya lihat akhirnya mereka akan ditertawakan oleh orang yang berpikir dengan waras. Guys, kalau Anda tidak setuju dengan pikiran saya dan juga mungkin Anda punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.